Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal Hadratil muhtaramul mukarram jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istiqamah ini Allah jadikan kita min ahlil jannah. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah, dan semoga Allah merealisasikan, mewujudkan, walaupun kita tidak mampu, tapi dengan kuasa Allah mudah-mudahan kita bisa tahun depan atau tahun akan datang kita bisa pergi haji atau umrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya bahwasanya sebagaimana yang telah diuraikan hadis Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk zikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian diakhiri dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah sempurna. Walaupun banyak jamaah haji yang pergi haji kemungkinan pahalanya kurang, maka bagi kita sama pahalanya dan sempurna, akan tetapi sama saja. Dalam artian sama tidak sama, persis. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya kesanggupan untuk mengadakan perjalanan untuk ibadah haji pulang dan pergi. Tapi tetap kita wajib memiliki niat untuk bisa ke sana. Mudah-mudahan kita bertawassul dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kita bisa pergi haji ataupun umrah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan. Bahwasanya kemarin kita dianjurkan untuk tidak mengorek-ngorek, mencari tahu kemaksiatan atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh. Akan tetapi bila kita melihat ada seorang muslim yang berbuat maksiat, berbuat mungkar, maka kita wajib mengingatkannya, bukan menyampaikan kepada siapapun. Kita langsung tegur, kita kasih nasihat, bukan dilaporkan. Karena dengan melaporkan maka sama saja menyebarkan aib. Tapi dengan kita tegur, kasih nasihat, mau nerima atau enggak bukan urusan kita. Kita wajib itu. Dan tidak wajib kita, dan bahkan hukumnya haram, melaporkan. Karena setiap orang atau kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan oleh seorang individu, maka dosanya akibatnya ditanggung oleh pribadi tersebut. Akan tetapi kalau satu kemaksiatan sudah dilakukan berjamaah, umum, bahkan terkenal, kampung tersebut kampung bagaimana, maka bencananya, dosanya, bencananya Allah akan timpahkan kepada penduduk tersebut, tidak memandang walaupun di kampung tersebut ada orang alim, ada orang salih, maka bencananya itu akan menimpa semua. Dalam Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap fitnah, cobaan, ujian ataupun musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja,
Maka ketika ada bencana gempa bumi atau apapun itu di satu wilayah, maka pasti kena semua, baik yang zalim, baik yang abid, yang alim, yang ibadah, yang maksiat, kena semua. Maka sebelum itu terjadi, ada kewajiban kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah tidak ada seperti itu, tidak ada yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ya kacau, Pak. NU Muhammadiyah itu kebanyakan amar ma'ruf atau menyuruh pada kebaikan. Yang nahi mungkarnya ini dilakukan oleh FPI. Ini tergantung apa orang mau suka atau enggak. Tapi ada yang namanya organisasi yang mencegah terjadinya kemungkaran. Kemudian ditumpangi oleh orang-orang bertanggung jawab, akhirnya dibubarkan. Sekarang apa yang terjadi dengan negara kita, Pak? Korupsi makin terang-terangan. Yang tadinya zaman Pak Harto, Allah yarham, cuma 3 triliun. Yang dilakukan pertama sama Edi Tansir. Lagi-lagi korupsi awal kali itu. Terus sampai sekarang paling besar berapa, Pak? Sekarang 271 triliun korupsi. Korupsi nggak malu-malu lagi. Maka pemimpin yang terjadi, yang terpilih adalah mewakili kondisi warga masyarakat. Maka kata Al-Habib di sini, kalau kemungkaran sudah menyebar, bahkan di YouTube itulah ada jadi bahan candaan tentang pemilu, negara Amerika mengadakan pemilu, maka akan ketahuan siapa pemenangnya nanti setelah diadakan penghitungan suara. Negara lain juga sama. Indonesia sebelum terjadi pemilu sudah tahu siapa pemenang. Dijadikan candaan. Maka sudah terkenal sudah. Bahkan dikatakan Indonesia adalah negara surganya bagi para koruptor. Negara Korea, negara Cina, kalau ada yang korupsi, hukumannya adalah langsung digantung. Malu kalau ada satu kasus peristiwa, maka pejabatnya akan mengundurkan diri. Maka kalau sudah tidak ada lagi memberikan peringatan, tinggal tunggu saja saatnya. Kalau sudah menyebar seperti itu, maka uzlah ataupun hijrah. Faslun, ini satu fasal, wa alaika bil adli fi riayatikal khassah wal ammah wa kamalul hifzi wa tafaqqudi laha fa inna Allah ta'ala sa'alaka anha wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Wa alaika, dan hendaknya kalian bil adli, adil, fi riayatikal khassah, terhadap rakyatmu yang khusus, wal ammah, dan rakyatmu yang umum. Riayah itu dalam bahasa Arab ra'ayah, artinya gembala atau menggembala. Maksudnya apa di sini? Kita hendaknya berlaku adil terhadap gembalaan kita atau rakyat kita yang khusus dan yang umum. Riayah diartikan rakyat. Dan seluruh nabi, seluruh rasul yang Allah utus adalah pernah menjadi penggembala kambing. Wa kamalul hifzi wa tafaqqudi laha, dan harus menjaganya dengan benar-benar dan memperhatikannya dengan seksama. Kita wajib menjaga rakyat kita dan memperhatikannya dengan seksama. Fa inna Allah ta'ala sa'alaka anha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan itu kepadamu, anha, tentang rakyat kamu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin, setiap penggembala, mas'ulun itu bertanggung jawab
an ra'ayatihi, atas rakyatnya atau atas gembalaannya. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seorang anak kecil yang menggembala kambing milik tuannya, dan banyak luar biasa, sehingga akhirnya Umar bin Khattab pun mencoba ngetes itu. Nak sini, itu kambing siapa? Kambing tuan saya. Banyak sekali. Iya. Gimana kalau saya beli satu? Boleh enggak? Ya saya harus izin dulu sama tuan saya. Ini anak kecil nggak tahu bahwa itu Khalifah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, nggak usah bilang-bilang, kan banyak begini, nggak mungkin dia tahu walaupun hilang satu. Udah, uangnya buat kamu, ini kambingnya buat saya. Iya tuan saya nggak bakal tahu, tapi Tuhannya tuan saya pasti tahu. Umar bin Khattab nangis, alhamdulillah, walaupun anak kecil, dia tahu Allah itu ada dan mengawasi. Beda dengan pejabat-pejabat kita, dengan kita. Pendidikannya tinggi, pakai dasi luar biasa. Uang buat beli aspal diduntal, buat beli pasir, buat plesir. Sampai Umar bin Khattab malam-malam, kalau bahasa sekarang, belusukan, muterin, karena saking capeknya dia bersender di salah satu tembok rumah warganya, dan terdengar suara bisikan di dalam antara anak perempuan dan ibunya. Kata ibunya, nak, kita punya susu cuman setengah untuk dijual besok, untungnya sedikit. Bagaimana kalau kita campur air biar penuh, maka kita akan dapat untung banyak. Kata anak perempuannya, Bu, mungkin orang yang belinya nggak tahu, tapi Allah pasti melihat dan tahu. Akhirnya nggak jadi. Ya, mendengar cakapan itu, Umar bin Khattab nangis, kemudian ditandai rumah itu. Besok paginya akan saya kunjungi. Kemudian besok paginya dia datang dengan anaknya yang namanya Abdullah bin Umar, dengan menterinya, datang ke rumah itu, sehingga perempuan, ibu-ibu yang menyambut kaget. Umar bin Khattab kesini ngapain? Ketakutan, dikiranya mau nangkep, karena dia berencana untuk mencampur jualan susunya agar banyak. Ya Amirul Mukminin, limadza jita? Kenapa kesini? Kemudian bertanya, apa ibu punya anak perempuan? Punya. Kemudian, saya mau melamar anak perempuan ibu untuk anak saya. Menunjukkan bahwasanya adalah kesalihan yang luar biasa. Setiap pemimpin akan itu bertanggung jawab atas rakyatnya. Wa ani bi ri'ayatikal khassah jawahil kasab. Wa ani, yang saya maksud, bi ri'ayatikal khassah, dengan rakyatmu yang khusus, yaitu jawahil kasabmu adalah anggota tubuhmu yang 7. Dikata Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin Al-Haddad, bahwasanya yang dimaksud dengan rakyat kita yang khusus adalah anggota badan kita yang 7. Apa saja? Wahiyya al-lisan. Yang pertama adalah lidah. Wasam'u, yang kedua adalah telinga. Wal basaru, yang ketiga adalah mata. Wal bathnu, yang keempat adalah perut. Wal farju, yang kelima adalah kemaluan kita. Wal yadu, yang keenam adalah tangan.
Warijlu yang ketujuh adalah kaki. Itu tujuh anggota badan kita sebagai rakyat khusus untuk kita. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Apa saja, untuk apa saja. Lidah kita, pertama adalah lidah kita gunakan untuk apa? Itu rakyat kita yang pertama. Yang ditanyakan adalah lidah wasam'u. Nah, kenapa di sini as-sam'u bukan al-udhun? Dalam bahasa Arab, lisanun itu lidah, artinya al-udhunu kuping, wal ainu mata. Tapi yang di sini adalah as-sam'u adalah fungsinya. Al-udhunu itu kuping, alat untuk mendengar. Maka di sini yang ditanyakan adalah fungsi pendengarannya. Maka beruntung orang yang budak, yang punya telinga tapi enggak. Karena sedikit sekali ya pertanyaannya nanti. Wal basaru, dan penglihatan kita, pandangan kita, tangan dan warijlu dan kaki kita. Fa inna hadhil jawarih ri'ayatun istar'aka Allahu iyyaha wa amanatun i'tamanaka 'alaiha. Karena sungguhnya tujuh anggota tubuh kita itu adalah rakyat yang Allah titipkan kepadamu untuk diatur. Wa amanatun, dan amanah i'tamanaka 'alaiha yang Allah percayakan kepadamu atas tujuh anggota tadi. Fa'alika bikafiha an ma'asiyatin wasta'malha bi ta'atihi. Maka hendaknya engkau tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah, wasta'malha bi ta'atihi, dan pergunakanlah tujuh anggota badan tadi bi ta'atihi untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala innama khalaqaha laka litufi'uhu biha wa hiya min ajli ni'amillahi 'alaika wa syukriha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tujuh anggota badan tadi laka untukmu, litufi'uhu biha, untuk kamu taat kepada Allah biha, dengan tujuh anggota badan tadi. Wahiyya min ajli ni'amillahi 'alaika wa syukriha, dan itu supaya kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dengan tujuh anggota badan tadi. Antuti'uhu subhanahu biha, bersyukur dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan la li'asyihi bisyai'in minha, dan tidak untuk bermaksiat dengan salah satu anggota yang tujuh tadi, minha, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Fa in tarakta dzalika wa lam taf'alhu faqad badalta nikmatallahi kufran. Jika engkau meninggalkan hal tersebut, tidak digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak digunakan sebagai sarana untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, walam taf'alhu, dan tidak mengerjakannya ketaatan pada Allah, faqad badalta nikmatallahi kufran, sungguh engkau telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Walaula anna Allah sakhkhara hadhil jawarih laka wa jabaraha ala ta'atika la kunta la tastati an ta'sillaha bi syai'in minha. Kalaulah sekiranya Allah tidak memerintahkan, menundukkan
7 anggota badan tadi laka untuk tunduk pada kamu, wa jabaraha dan memaksanya ala ta'atika untuk patuh taat kepada kamu, lakunta la tastati'u an ta'sillaha bi syai'in minha, sungguh kamu tidak akan sanggup untuk berbuat maksiat pada Allah dengan sesuatu pun darinya. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka, dan setiap anggota badan taqulu laka akan mengatakan kepada kamu lisaniha, dengan lisannya, idza aradta an ta'mala bihal ma'siyata, jika engkau akan berbuat maksiat dengan 7 anggota badan tadi. Apa yang akan disampaikan, yang diucapkan oleh 7 anggota badan ketika kita akan bermaksiat? Ya abdallahi ittaqillaha wa la taqru wa la tukrihni ala fi'li ma haramallahu alayya. Kata anggota badan tadi, wahai hamba Allah, takutlah engkau pada Allah, jangan memaksa saya untuk mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan kepada saya. Pada hakikatnya 7 anggota badan kita yang disebutkan tadi itu sudah Allah tundukkan kepada kita agar nurut sama kita. Tangan, kaki, perut, lisan, pendengaran, itu Allah yang tundukkan untuk kita. Nah, kita sebagai khalifah atas diri kita sendiri, maka Allah tundukkan. Seandainya Allah tidak tundukkan, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak mungkin bisa berbuat maksiat. Maka ketika kita akan berbuat maksiat, anggota badan kita tadi akan berkata, ya Abdullah, ya Abdullahi, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada saya, kepada Allah, dan jangan paksa saya untuk mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan atas saya. Aidha asayatallaha biha tarji'u ilayya wa taqulu qad nahaitu ya rabbi falam yasma' wa ana bari'atun mimma shani'a. Ketika sudah diucapkan oleh anggota badan kita ketika kita mau maksiat, takutlah sama Allah, jangan paksa saya untuk berbuat yang Allah haramkan. Tapi tetap saja kita melakukan maksiat dengan anggota badan kita tadi, maka kembali kepada diri kita. Dan anggota badan tadi nanti di akhirat akan mengucapkan, qad nahaitu ya rabbi falam yasma' wa ana bari'atun mimma shani'a. Dan dia berkata pada Allah, wahai Allah, sungguh telah saya larang dia, tetapi tidak mendengar. Wa ana bari'atun mimma shana'a, maka saya berlepas diri, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Wa sawfa taqifu baina yaday Allahi ta'ala fatantiku jawarihaka syahidatun laka bima amilta biha min khairin wa alayka bima amilta biha min syarrin fi yawmin la maradda lahu minallahi. Dan akan berhenti, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fatantiku jawarihuka syahidatun laka, maka anggota badan kamu akan bersaksi, akan berbicara sebagai saksi bagimu, bima amilta, dengan apa yang telah engkau kerjakan, biha, dengan 7 anggota badan tadi, min khairin, dari kebaikan yang telah engkau lakukan, wa alaika bima amilta biha min syarrin, dan atasmu juga dengan apa yang telah kamu lakukan, biha, dengan 7 anggota badan tadi, min syarrin, dari keburukan, fi yaumin la maradda lahu, di hari tidak ada tempat kembali lagi minallahi, kecuali dari Allah.
Maka pada yaumul qiyamah seluruh anggota badan kita menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah tutup mulut-mulut mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan tangan kakinya bersaksi kemana melangkah, buat apa berbuat, tangannya digunakan untuk apa. Dan mereka semua mengucapkan seperti yang tadi, saya sudah melarang ya Allah, tapi dia tidak mendengar. Jadi semua yang Allah sediakan sarana prasarana di atas muka bumi ini sebagai suatu yang Allah sediakan agar kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lalu setelah itu Allah sediakan sarananya semuanya, langit dan buminya, semuanya, anggota badannya adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan ibadah itu luas sekali. Ibadah ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang sudah ada ketetapannya di Al-Quran dan hadis. Sholat, zakat, puasa, sedekah. Senyum sendiri adalah ibadah ghairu mahdhah, tapi ada ketetapannya. Tabassumu ka wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, ibadah. Ibadah mahdhah, ghairu mahdhah tidak terbatas, luas sekali. Maka apabila kita niatkan untuk ibadah pada Allah, akan bernilai pahala. Makan bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan. Ketika sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau makan. Mudah-mudahan dengan makan ini saya punya kekuatan untuk ibadah pada Allah, buat sholat, buat ngaji, buat silaturahmi, maka makannya jadi ibadah. Bahkan duduknya kita, ngobrolnya kita ngalor ngidul, kalau sebelum itu diniatkan, ya Allah saya niatkan untuk nunggu datangnya sholat zuhur, maka aktivitas dari selesai sholat subuh sampai nanti zuhur dihitung sebagai ibadah, karena sudah kita niatkan saya nunggu datangnya waktu zuhur. Mau jalan ke pasar, mau jalan ke kantor, mau jalan silaturahmi atau kemana, setiap langkahnya dihitung sebagai ibadah. Nyiram pohon juga jadi ibadah, nanam pohon juga ibadah. Reboisasi itu istilah menanam pohon kembali. Itu adalah aplikasi daripada hadis Nabi SAW. Suatu saat Nabi Muhammad menerangkan pada sahabatnya, wahai sahabatku, jika di tanganmu ada biji kurma dan kamu tahu besok akan kiamat, apa yang akan kamu lakukan? Kata Rasulullah, tanam saja. Walaupun besok kiamat, tanam saja. Tanam. Maka bagimu pahala menanam. Dan orang yang punya pohon luar biasa itu pahalanya, nggak kehitungan. Kalau diniatkan. Satu lagi kalau diniatkan. Makanya hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Segera ketika ada pohon tumbuh, pohon mangga besar, kira-kira yang dari pohon itu apa saja? Ada semut bikin rumah, ada rang-rang, ada semut, ada binatang, ada burung yang bikin sarang. Kalau kita niatkan, maka
binatang yang memanfaatkan pohon kita akan mengalirkan pahala buat kita. Maka tidak boleh menebang sembarangan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah yakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.